nanti akan mempercepat ya. Jadi kedua ujung tulang baru tadi yang disebut kalus tadi itu akan segera menyambung. Ini pada masa yang keempat, namanya masa konsolidasi. Jadi masa konsolidasi ini di mana kedua ujung tulang itu nanti akan sama-sama ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yanmu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Sofyan, penyehat tradisional di Panti Sihat Yanmu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas berkenaan pelayanan yang kami berikan kepada pasien-pasien kami, yaitu adalah penanganan patah tulang. Nah teman-teman, banyak sekali dari masyarakat, dari teman-teman semuanya bertanya, bagaimana Panti Sihat Yanmu ini dalam menangani patah tulang. Nah teman-teman, hari ini kita akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan patah tulang itu sendiri. Sebenarnya teman-teman, yang harus kita ketahui bersama bahwasanya patah tulang ini adalah bukan sebuah penyakit. Akan tetapi patah tulang ini adalah adanya penyimpangan di mana susunan tulang ataupun anatomi tulang itu ada yang bergeser. Baik itu karena patah, baik karena dislokasi ataupun retak. Nah, masalah ini penyebab utamanya di mana tulang itu mendapatkan tekanan yang tidak mampu ditahan oleh tulang itu sendiri. Baik itu benturan, baik itu karena himpitan dan lain-lainnya yang menyebabkan tulang ini patah. Nah, dari ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwasanya ketika terjadi patah tulang ya, terjadi penyimpangan susunan tulang itu sendiri, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita itu mengembalikan kembali kondisi tulang yang menyimpang, kondisi tulang yang bergeser itu. Itulah cara memberikan pelayanan kepada kasus patah tulang. Bagaimana dengan kasus-kasus obat-obat yang hari ini mereka itu menganggap bahwasanya obat itu bisa menyembuhkan patah tulang. Nah, di sini betul sekali. Banyak sekali obat-obat yang bisa membantu percepatan patah tulang, tetapi bukan mengembalikan tulang yang bergeser tadi. Maka teman-teman perlu diketahui dengan adanya patah tulang ini nanti akan menimbulkan beberapa efek. Rasa nyeri yang berlebihan, memar, kemudian adanya peradangan yang biasanya ini menyebabkan pembengkakan pada area tulang yang patah itu. Nah, inilah fungsi obat yang mana obat ini mampu membantu untuk menghilangkan, mengurangi, bahkan mengobati rasa efek-efek yang disebabkan akibat patah tulang tadi seperti lebam, nyeri, dan pembengkakan tadi. Akan tetapi kalau tulang yang bergeser, maka perlu diberikan bantuan, diberikan pelayanan, yaitu yang disebut adalah reposisi, pengembalian, di mana tulang yang bergeser kita kembalikan kepada titik awal mulanya. Biasa kita di Panti Sihat Yanmu ini menyebutnya reposisi, teman-teman. Nah, ya ada pertanyaan lagi yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Bagaimana sih ketika kita itu mendapatkan kasus patah tulang, apakah harus dioperasi atau cukup ya direposisi? Nah, karena hari ini banyak sekali orang-orang beranggapan bahwasanya patah tulang itu harus wajib dioperasi. Sejatinya teman-teman, baik operasi ataupun penanganan di tempat-tempat tradisional itu tujuannya hanya sama. Tujuannya sama, yaitu adalah mereposisi, mengembalikan tulang itu kepada posisi awalnya. Kemudian setelah direposisi, dikembalikan tulang itu pada posisi awalnya, kemudian diberikan bantuan yang namanya imobilisasi. Ya, jadi imobilisasi ini di mana kita itu memberikan bantuan baik dengan pen, baik dengan spalek, ataupun hanya cukup dengan perban untuk membalut. Tujuannya tulang itu setelah direposisi, dikembalikan, tulang ini nggak bergeser lagi. Sehingga apa? Sehingga tulang ini nanti akan melakukan penyambungan dengan sendirinya. Masalah penyambungan ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman sehingga teman-teman itu tidak panik, tidak gugup, bahkan tidak bingung ya ketika melihat kasus atau mungkin jadi korban patah tulang. Kemana saya harus mendapatkan pelayanan, bagaimana saya harus yang saya lakukan ini saya jelaskan. Jadi teman-teman, untuk patah tulang ini ada 5 fase ya, mulai dari tahap
cedera, mulai dari tahap kasus patah tulang itu sampai terjadinya penyembuhan ini, penyambungan patah tulang ini. Nah, ini ada 5 fase. Fase yang pertama biasanya ini, mohon maaf saya menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan teman-teman medis ya. Fase yang pertama ini adalah di mana tulang itu patah, itu nanti akan mengalami fase inflamasi teman-teman. Nah, fase inflamasi itu biasa kita sebut dengan peradangan. Di mana ketika tulang itu patah ya, tulang itu patah, ini misalnya kita ambilkan ini tulang ya, patah menjadi 2 bagian seperti ini atau mungkin lebih. Nah, nanti akan terjadi masa inflamasi. Jadi kedua ujung tulang patah ini dia itu akan ya mulai mengelupas dan mati ya. Ya, di mana pada masa-masa inilah nanti akan terjadinya masa pembengkakan ya. Kalau kita biasa kalau bahasa Jawa itu namanya wayu gitu ya. Ini biasanya ditandai dengan pembengkakan yang luar biasa pada area tulang yang patah itu. Biasanya masa inflamasi atau masa peradangan ini itu berlaku antara hari pertama sampai hari ke-10. Ya, hari pertama sampai hari ke-10 ini pembengkakan dari mulai hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-10 hari pembengkakan semakin membesar. Nah, mulai dari hari ke-7 itu mulai mengecil lagi, mengempes ya. Nah, kenapa harus ada masa inflamasi ini ya? Ini sebenarnya di mana bertujuan tulang ini nanti akan melakukan regenerasi sel sendiri. Ya, jadi tulang kedua ujung tadi itu mengelupas, mati, kemudian nanti akan tumbuh sel baru yaitu masa proliferasi ya. Di mana kedua ujung tulang itu nanti akan tumbuh sel-sel baru yang akan ya menjadi susunan tulang baru. Ya, di mana susunan tulang baru ini adalah masa ketiga setelah tumbuh sel baru nanti akan tersusun menjadi sel baru yang disebut dengan masa kalus. Di mana kedua ujung tulang ini nanti akan tumbuh tulang-tulang muda ya yang sifatnya itu masih lunak sekali gitu ya. Tetapi belum menyambung. Kedua tulang ini semakin menyambung. Disinilah tadi fungsinya reposisi tadi ya, fungsinya pengembalian. Jadi teman-teman, bagi Anda ya yang mengalami kasus patah tulang atau mungkin Anda yang sebagai penyehat ya ataupun pelayan kesehatan untuk menangani patah tulang, maka disinilah reposisi inilah faktor yang paling penting mempengaruhi cepat dan lambatnya penyambungan tulang itu. Nah, semakin cepat pengembalian ya posisi tulang itu, semakin rapat, semakin cepat, maka penyambungannya ini akan semakin cepat, teman-teman. Jadi penyambungan tulang ini bukan terhitung dari hari saja. Ya, jadi semakin cepat tulangnya ya, semakin rapat dan semakin tepat penyambungan seperti ini, kemudian imobilisasinya itu tepat ya dan tepat bagus. Ini nanti akan mempercepat ya. Jadi kedua ujung tulang baru tadi yang disebut kalus tadi itu akan segera menyambung. Ini pada masa yang keempat namanya masa konsolidasi. Jadi masa konsolidasi ini di mana kedua ujung tulang itu nanti akan sama-sama ketemu ya, sama-sama ya menyambung ya untuk menggandengkan, untuk menyambungkan kedua tulang yang terpisah tadi gara-gara patah ataupun retak ataupun diselat tadi ya. Nah, disitulah tulang ini sudah bisa dikatakan terjadinya penyambungan. Biasanya teman-teman dari kasus penanganan yang kita layani ya, dari beberapa pasien kami, alhamdulillah sejak tahun 2019 sampai hari ini ya, sudah hampir kita terhitung itu 10 ribuan klien atau 10.000 pasien yang bisa kita bantu berikan pelayanan patah tulang. Nah, ini rata-rata mereka itu mendapatkan kesempurnaan dalam penyambungan ini antara ya mulai dari umur 21 sampai 45 hari, teman-teman. Tapi ingat ya, masa konsolidasi, masa penyambungan ini belum bisa kita katakan kesembuhan yang sempurna. Kenapa demikian? Karena sifat tulang itu sendiri atau yang disebut dengan tulang baru kalus tadi itu belum menguat. Ya, maka di sini sangat rentan sekali terjadinya pergeseran lagi karena tulangnya itu belum kuat gitu ya. Nah, ini kalau imobilisasinya sudah kita lepas, ini bisa berbahaya gitu ya, bisa berbahaya. Nah, nanti akan timbul lagi faktor yang berikutnya, yaitu setelah ini adalah fase kesempurnaan, yaitu fase remodeling, di mana tulang yang sudah menyambung tadi dari tulang-tulang baru itu nanti akan menguat. Ini tulang remodeling lah. Ketika remodeling itu sudah didapatkan oleh tulang yang patah itu tadi, insya Allah, maka si penderita ya kasus patah tulang ini akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna, dia bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Biasanya rata-rata masa remodeling ini itu antara 8 minggu sampai 12 minggu ya, 3 bulan lah ya, 3 bulan ini sudah mendapatkan kesembuhan insya Allah. Ini juga banyak faktor-faktor yang berpengaruh nanti, tergantung tulang mana yang patah ya, berapa besarnya tulang itu nanti juga akan mempengaruhi masa remodeling dan masa konsolidasi ini. Nah teman-teman, untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan patah tulang, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat ya penyambungan tulang. Insya Allah bersama Panti Sehat Jamu kita akan sehatkan Indonesia. Kami undur diri, mudah-mudahan selalu sehat pada semua kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.